Om Swastiastu, Om Awigram Astu Nama Sidem. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para mahasiswa-mahasiswi sekalian, program studi Ekonomi Arta Sastra, selamat datang di video mata kuliah Moralitas Ekonomi Hindu. Bersama saya, Dewa Putu Antara. Pertemuan kita kali ini merupakan pertemuan yang ketiga dengan topik bahasan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya yang kedua, yaitu meningkat ke bahasan pengertian hubungan etika, susila dan moralitas dan internalisasi moralitas ekonomi Hindu dalam bisnis. Silakan nanti disimak, dipahami, dinalar, dan selamat belajar. Nah, secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti watak, kesusilaan atau adat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan etika adalah yang pertama itu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Nah, tentu para mahasiswa-mahasiswi sekalian di sini tidak asing lagi tentang apa itu etika, susila, dan moralitas. Nah, kita akan lebih banyak nanti bahas yaitu tentang hubungannya dan internalisasinya dalam dunia bisnis. Nah, menurut tiga para ahli ini, ya, yang saya pilih satu saja, yang terakhir yaitu menurut Profesor Dr. Frans Mangnesuseno. Nah, beliau yang mewakili lah ya. Etika adalah ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan dalam tindakan manusia. Nah, sudah ada bayangan tentunya. Nah, sekarang susila. Kata susila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu su dan sila. Su berarti baik atau bagus, sedangkan sila berarti dasar, prinsip, peraturan hidup atau norma. Jadi susila dapat diartikan sebagai dasar, prinsip, peraturan hidup atau norma yang baik. Nah, selanjutnya moralitas berarti sikap, perilaku, perbuatan, kebiasaan, akhlak, budi pekerti, dan sopan santun. Nah, orang yang memiliki sikap dan perbuatan yang baik acap kali disebut sebagai orang yang bermoral. Sebenarnya orang yang tidak memiliki sikap dan perbuatan yang baik disebut orang yang amoral. Ya. Nah, di sini saya gambarkan ya, bisa dilihat di slide bahwa hubungan etika, susila, dan moralitas itu terkait dengan trikerangka dasar agama Hindu kita. Kita lihat dulu yang di bawah, ada gambar telur itu. Saya istilahkan dengan inti telur itu disebut dengan tatwa atau kuningnya. Kalau putih telur itu susila dan kulitnya upacara. Nah, kita merujuk kepada etika dulu. Ini saling kait mengait. Etika itu adalah ilmu pengetahuannya atau sains atau knowledge-nya. Terus juga dia berkaitan juga dengan tatwa. Diambil nilai-nilai dari tatwa. Nah, kemudian turun di bawah yaitu susila. Pasti dia berkaitan susila itu dengan dasar, prinsip, norma, menjadilah tetap susila. Nah, ini di bawahnya ada moralitas. Moralitas ini kaitannya dengan sikap, perilaku, kebiasaan. Nah, ini dijewantahkan ke dalam upacara. Nah, upacara ini yang sering kita lakukan syarat ya dengan peraturan-peraturan agar kita bagaimana tidak marah, menjual bahkan membuat atau menjual sarana upacara itu tidak boleh juga sembarangan, harus bersih, suci, dan seterusnya. Nah, kita membahas sifat baik dan sifat buruk yang ada pada manusia. Nah, dalam Bhagavad Gita dijelaskan bahwa
Manusia terlahir itu sudah membawa dua sifat sekaligus, yaitu sifat baik, Daiwi Sampat, dan sifat buruk atau Asuri Sampat. Nah, yang pertama itu Daiwi Sampat berarti manusia memiliki sifat-sifat kedewataan yang dapat mengantarkan manusia untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Ya, yang kedua, Asuri Sampat berarti manusia dikuasai sifat-sifat keraksasaan yang menyebabkan manusia berbudi rendah dan menjerumuskan manusia jatuh ke jurang kehancuran. Nah, dua ini sumbernya. Nah, sekarang tinggal kita apakah memilih yang mana, atau terkadang kita tidak sadar nanti apakah kita berada pada level Dewi Sampat atau Asuri Sampat. Kalau masih ada sifat-sifat Asuri Sampat, segera perbaiki ke Dewi Sampat tentunya. Jangan terus dipelihara sifat buruk itu, supaya kalau memang menginginkan hidup itu bahagia, terutama dalam menjalankan bisnis, berdagang, dan seterusnya, agar kita tetap eksis, profit gitu ya. Nah, lebih jauh kita bahas di sini. Secara garis besar, sifat kedewataan Dewi Sampat diuraikan dalam konsep catur paramita, sedangkan sifat keraksasaan Asuri Sampat diuraikan dalam konsep sadripu. Nah, catur paramita adalah 4 macam perilaku yang berbudi luhur yang terdiri dari maitri, mengutamakan persahabatan dan persaudaraan, ada karuna, penuh cinta kasih, suka menolong dan pemaaf, mudita yaitu mudah empati, simpati, tidak mudah tersinggung dan tidak angkuh. Yang terakhir ada upeksa, artinya bijaksana dalam menghadapi permasalahan. Nah, catur paramita inilah yang dikedepankan dalam Dewi Sampat. Seterusnya, sifat buruk yang ada pada manusia itu yaitu sadripu, adalah 6 musuh yang harus dikendalikan dalam diri manusia yang meliputi moha, artinya kebingungan, bisa juga sembrono, loba artinya rakus, dia tamak, selalu ingin mendapatkan lebih dari haknya. Kama, selalu menuruti atau menghumbar hawa nafsu. Matsarya, iri hati dan dengki. Kroda, artinya mudah marah. Dan mada, mabuk dan madat. Nah, inilah sifat-sifat yang ada dalam diri kita yang patut kita hindari dan kendalikan. Nah, sebagai makhluk yang sempurna yang memiliki tripramana, bayu, sabda, dan idep, maka kita memiliki kemampuan untuk membeda-bedakan, menelaah, menimbang-nimbang, dan pada akhirnya memilih mana sifat atau perbuatan yang baik dan mana sifat atau perbuatan yang tidak baik. Nah, kemampuan ini dalam ajaran agama Hindu seringkali disebut wiweka. Nah, bagaimana nanti kita bisa berwiweka ya, para mahasiswa-mahasiswi sekalian. Oleh karena itu, sebagai pelaku ekonomi Hindu di berbagai sektor, maka kita harus menerapkan etika, susila, dan moralitas ekonomi Hindu dengan baik. Apa-apa yang baik dan apa dan dapat Anda ikuti dan sebaliknya. Apa-apa tidak baik dapat Anda hindari. Nah, menurut KBBI lagi, internalisasi itu kita sudah masuk ke internalisasi nih ya. Diartikan sebagai penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui binaan, bimbingan, dan sebagainya. Kalau menurut Peter L. Berger, internalisasi adalah sebuah proses pemaknaan suatu fenomena, realitas, dan konsep-konsep ajaran ke dalam diri individu. Nah, dengan demikian, maka internalisasi itu merupakan proses menjadikan nilai, konsep, prinsip, atau norma sebagai bagian dari diri seorang yang dijawantahkan melalui sikap, attitude, perilaku, behavior, dan kebiasaan habits dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini proses internalisasi itu terkait dengan moralitas ekonomi Hindu dapat dibentuk melalui jalur-jalur sebagai berikut ini. Yang pertama dan utama tentu ada pada orang tua, keluarga ya. Kita dari kecil didik ya, hidup yang pertama dan utama itu di keluarga. Ya, seterusnya kita di sekolah atau kampus. Nah, seperti saat ini bisa juga mengikuti seminar atau pelatihan, ada media informasi, ada dari teman, kerohanian, lingkungan, dan seterusnya. Lanjut,
Selain itu, proses internalisasi moralitas ekonomi Hindu itu akan berjalan dengan baik dan efektif apabila dapat mengimplementasikan ajaran Trikaya Parisuddha dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Apa saja itu? Yang pertama, berpikir yang baik atau manacika. Seperti dalam kitab Sarasamudcaya Sloka 76 disebutkan ya, yang artinya sifat hakikatnya pikiran mana ada 3 hal yang diajarkan, yaitu yang saya garis merah ini harus kata kunci ya. Tidak menginginkan dan dengki pada milik orang lain. Tidak marah pada semua makhluk, percaya akan kebenaran ajaran karma pala. Itulah bentuk pikiran sebagai pengendali hawa nafsu. Yang kedua, berkata yang baik wacika. Dalam kitab Sarasamudcaya Sloka 75 dijelaskan, inilah yang tidak patut diucapkan, yaitu perkataan yang jahat, perkataan kasar, menghardik ya, perkataan memfitnah, dan perkataan bohong tak dapat dipercaya. Nah, itulah keempat yang harus disingkirkan dari perkataan, jangan diucapkan pun tidak terpikir untuk diucapkan. Berbuat yang baik, yang ketiga nih, kaike. Nah, dalam kitab Sarasamudcaya Sloka 76 dijelaskan, inilah yang tidak patut engkau lakukan, membunuh, mencuri, berbuat zina. Nah, ini 3 kata kunci. Ketiganya itu jangan hendaknya dilakukan terhadap siapapun, baik secara berolok-olok, bersenda gurau, baik dalam keadaan dirundung malang, keadaan darurat, dalam mimpi sekalipun hendaknya dihindari saja ketiganya. Nah, seterus Sloka 77 ini, sebab yang membuat orang dikenal adalah perbuatannya, pikirannya, dan ucapannya. Nah, ini yang harus diingat ya dalam lingkup moralitas itu, pasti ketiga ini yang menjadi ukurannya. Kalau 78, nah ini menganjurkan bahwa memang amat sulit untuk menerapkan sifat baik satwika dalam perbuatan, perkara, dan pikiran. Walau demikian, janganlah hal itu dianggap sebagai penghalang. Engkau harus terus berusaha hingga berhasil. Nah, itu tidak ada alasan, memang susah ya, berbuat jahat memang gampang ya, tetapi hasilnya sangat pahit ya. Nah, saya gambarkan ska untuk moralitas ekonomi Hindu. Apa sih yang harus kita miliki? Tentu skill, yaitu keterampilan, keahlian, kompetensi. Yang kedua, attitude, sikap kita. Yang ketiga adalah knowledge atau pengetahuan. Nah, ketiga ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, di sini ada suatu berita di media massa atau media sosial yang menegaskan, yang menyatakan ya bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin, saya tak butuh jaksa pintar tapi tidak bermoral ya. Nah, di sini berarti ukurannya itu tidak hanya pintar menjadi seorang jaksa, tetapi dia juga harus bermoral. Ya, tidak hanya cukup dengan itu. Nah, di sini berarti moralitas itu dalam lingkup pekerjaan juga sangat diperlukan ya, bukan dari segi hal bisnis saja. Nah, etika bisnis. Etika bisnis adalah keseluruhan dari aturan-aturan etika, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban dari pelaku ekonomi, produsen, distributor, dan konsumen, serta etika yang harus dipraktikkan dalam bisnis. Nah, etika bisnis kadang-kadang disebut pula dengan istilah etika manajemen, yaitu penerapan standar moral dalam kegiatan bisnis. Nah, etika bisnis mencakup hubungan antara perusahaan dengan orang yang menginvestasikan uangnya untuk perusahaan dengan konsumen, karyawan, kreditur, dan pesaing. Nah, di sini ada sedikit bahasan ya etika bisnis itu. Nah, kita contohkan ya, para investor pastilah menginginkan manajemen dapat mengelola perusahaan secara berhasil sehingga dapat menghasilkan keuntungan bagi mereka. Nah, itulah etikanya. Kalau konsumen menginginkan agar perusahaan menghasilkan produk bermutu yang dapat dipercaya dan dengan harga yang layak. Kalau tidak bermutu dan layak, tentu tidak akan memberikan manfaat banyak, sehingga tidak ada yang membeli ya produk-produk tersebut gitu. Inilah etikanya, bagaimana kita memberikan pelayanan yang maksimal. Nah, kalau para karyawan menginginkan agar perusahaan mampu membayar balas jasa yang layak bagi kehidupan mereka, memberikan kesempatan untuk promosi jabatan dan lain-lain. Nah, bagi yang menjadi direktur atau bos, ya tentu
harus memikirkan juga bagaimana karyawannya itu agar hidup sejahtera gitu ya, diberikan juga kesempatan untuk promosi jabatan. Kalau tidak seperti itu, terkadang kita malahan mencekoki mereka terus-menerus bekerja, memeras keringat mereka, nah nanti dikira kita menjajah. Nah ini kurang bagus. Nah etika bisnisnya tidak main kali di sana. Nah seterusnya pihak kreditur mengharapkan agar semua hutang perusahaan dapat dibayar tepat pada waktunya dan membuat laporan keuangan secara teratur dan dapat dipercaya. Terakhir, pihak pesaing mengharapkan agar dalam persaingan dilakukan secara baik, tidak merugikan dan menghasilkan pihak lain. Nah, tentu persaingan dimaksud adalah persaingan yang sehat ya. Ada etikanya tentu bersaing itu. Nah, keuntungan menjaga etika dan moralitas dalam bisnis. Nah, berikut ini adalah keuntungan benefit yang akan diperoleh apabila menjalankan usaha atau bisnis dengan menerapkan etika dan moralitas, yaitu jika jujur dalam berbisnis maka bisnisnya akan maju. Nah, kalau sebaliknya, ya itu bisa dijawab sendiri. Nah, timbulnya kepercayaan terus dari stakeholder. Terjaganya reputasi perusahaan dengan baik, perolehan laba profit akan meningkat, bisnis akan terus eksis dan berkelanjutan, kepuasan pelanggan. Nah, itu yang keuntungannya ya. Nah, ini sejalan yang diungkapkan dalam Rigveda Mandala 8 Sukta 32 Mantra 9. Orang yang berbudi pekerti luhur tidak pernah tersesat. Ia tekun melakukan kerja keras untuk mencapai tujuan tertinggi, bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan. Orang yang penuh semangat akan senantiasa berhasil hidup sejahtera dan berbahagia. Para dewa tidak menolong orang-orang yang bermalas-malasan. Nah, di sini udah kata kunci adalah kerja keras. Kalau bermalas-malasan, para dewa pun tidak akan mau membantu. Nah, kerugian tidak menerapkan etika dalam moralitas dalam bisnis ya. Berikut ini adalah kerugian atau loss pelaku usaha apabila tidak menerapkan etika dan moralitas dalam bisnis mereka. Yaitu dapat mengganggu pengambilan keputusan bisnis tentunya ya. Dapat dituntut dengan undang-undang perlindungan konsumen. Nah, bisnis tidak akan mampu bertahan dalam jangka panjang atau long term. Selanjutnya, dapat dituntut dengan undang-undang persaingan usaha, kemudian reputasi perusahaan akan terganggu, dan laba akan menurun bahkan dapat menyebabkan kebangkrutan atau pailit. Nah, saya kutip salah satu yang berkaitan dengan itu ya, dalam Rigveda Mandala 4 Sukta 25 Mantra 6. Itu artinya bahkan Tuhan sendiri tidak suka dengan mereka memiliki perilaku yang tidak baik, tidak terpuji seperti pemalas, membohong, sombong, tidak jujur, tidak bermoral, bahkan dalam kegiatan ekonomi sekalipun. Nah, ini sudah jelas ya kajian dari kitab Wahyu kita yaitu Sruti Rigveda, kitab yang tertua. Nah, di sini saya lanjut saja. Nah, terakhir adalah tugas. Saya memberikan tugas ya pada pertemuan 3 ini yaitu buat presentasi dengan bentuk PowerPoint yaitu PPT dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Mengapa pelaku ekonomi yang tidak beretika dan tidak bermoral dapat bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Persaingan Usaha? Jelaskan jawaban Anda. Nah, kirim jawaban Anda, saudara, mahasiswa-mahasiswa sekalian ke email saya yaitu dewaputuantara.sdzcell@gmail.com. Deadline tugasnya sampai tanggal 20 Januari 2023 jam 19.00. Ya demikian topik bahasan tentang pengertian hubungan etika, susila dan moralitas serta internalisasi dalam bisnis. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan atau membuka cakrawala berpikir mahasiswa-mahasiswi sekalian. Ya demikian kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri salam Prama Santi. Om Santi 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 Om.